terkait suatu kebetulan ya Allah, tiba-tiba ada sih bilang tolong tadi ini saya mau kemana tadi tadi ini nanti mobil bawa aja gitu. Begitu pagi saya atur ke bandara sampai ibu saya, ayo kita berangkat ke Bandung itu hari Kamis, kita minum semalam misalnya ini mobil mana kata masuk hari udah jadi sama Ustaz besok Kan? ada ini tes buat kali ya teh hari Jumat tanggal 1 tanggal itunya apa namanya kayak awal kayaknya kita balik gitu sebelum saya sampai lah berangkat jam 7 kira-kira sebelum Jumat apaan waktu itu juga tulisannya paham lah ya mungkin pas lagi selesai azan berarti kan waktu maghrib udah buka sebelum itu Hmm. harus disini pas sholat Jumat masa sholat Jumat saya asal dapat dia saya pas sholat Jumat pasti dapat kayak Ustaz banget Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau memang kalau di barat, barat itu pusat itu adalah alam semesta. Jadi bukunya kayak The Script itu kan, itu pusat itu adalah alam, alam itu adalah pusat. Jadi kalau kalau kita minta apapun, alam semesta akan memberikan. Kalau di Seven Wonders nggak gitu. Seven Wonders mengatakan di bab ketujuh, if you cannot control, surrender to Allah. Jika kamu nggak bisa mengendalikan keadaan itu lagi, pasrahkan setotal-totalnya kepada Allah. Setotal-total kepada Allah, dan Allah akan surrender, menyerahkan seluruh alam semesta ini untuk follow you. Ikuti kemauan hambaku itu apa gitu. Akhirnya yang kita menyebutnya bahasa kita adalah konsiden atau kebetulan. Dan nggak ada kebetulan. Akhirnya ada aja. Oh gitu. Ya akhirnya ya terjadi gitu. Jadi ya itu memang bagian terpenting di dalam kehidupan ini. Kalau di Seven Wonders kan law of attraction itu masih di awareness yang pertama, awareness of thinking, masih di sini. Mindset, heart set, soul setnya belum dibedah. Jadi kenapa Seven Wonders juga jadi dikaji bahkan sekarang di Amazon.com itu karena itu ada hal-hal yang kemudian kayak membantah teori-teori yang sudah populer kayak tadi soal law of attraction. Nah, saya bilang itu masih di level bab pertama, tapi bab yang paling tinggi adalah ilmu ikhlas itu. Kalau kita sampai di level itu, ya, ya contoh kayak Bunda Yuki tadi, logikanya udah nggak mungkin obat-obatan juga dia selama ini mah vertigo tetap vertigo, tapi kemudian bisa sembuh sampai ada sampai kuliah dan sebagainya. Saya memiliki anak kembar juga sama, logikanya udah nggak mungkin ya gitu. Kalau kalau sebatas pengetahuan logis ya kita akan gampang sakit, kita akan gampang menderita. Kalau sebatas menggantungkan sebatas kepada pengetahuan logis. Bisa jadi. Padahal karena dia tidak mampu kan, bahwa nggak dilatih lah. Sebenarnya pengetahuan intuitif itu karena nggak dilatih. Karena dia butuh dengan kelembutan, cinta, hope, harapan, keyakinan melatih itu. Itu yang kemudian harusnya menjadi sebuah tawaran menarik di dunia modern seperti hari ini bahwa nggak cukup sebatas kenapa orang-orang yang makin kaya tapi mudah frustasi, kenapa orang-orang yang kemudian disebut katanya rich tapi banyak problem kayak gitu. Nah ini kan ada sesuatu yang nggak sinkron menurut tesis assessment awareness. Nah, itu yang terjadi kan di dunia. Kita kenal Sri Devi itu kurang cantik apa sih, meninggalnya masih misteri, ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang ini. Iya, ya hampir iya, contoh-contoh gitu. Maka tulisan saya bilang manusia modern itu adalah dia bisa menciptakan simbol-simbol kemodernan tapi terditinggal oleh apa yang dia ciptakan. Itulah problem akar dari persoalan manusia modern. Iya, dia menciptakan mobil, mobil lebih keren daripada dia larinya. Kalah kan? Dia menciptakan handphone, cara komunikasi dia kalah sama handphone. Dia menciptakan robot, robot lebih pinter.
Tapi kalau Tuhan menciptakan hambanya itu nggak pernah kalah oleh hambanya. Nah, manusia menciptakan robot di era artificial intelligence kayak gini, udah banyak yang panik kan. Ketika robot sudah mulai menggantikan posisi peran-peran di manusia gitu. Guru mulai juga saingannya bukan lagi guru lagi tapi buatan, dasar buatan. Ngajar itu mereka lebih pintar, rumus apa udah ada gitu. Nyari apa udah ada jawabannya. Nah itu yang melatar belakangi kenapa harus tidak lagi sebatas out of the box tapi no box. Kita harus mengkonektingkan seluruhnya ini kepada pemilik pengetahuan sehingga akhirnya ya mudah. Banyak yang semakin pintar semakin jahat kan gitu, makin bodoh juga jahat banyak. Iya betul betul. Kalau nomor satunya adab kan, ilmu, akhlak. Kalau punya ilmu nggak punya akhlak ya sama orang tua kan bisa juga nyuruh-nyuruh ilmunya tinggi. yang agak sempat kebetulan kita berdua maksa bisa berhubungan dengan Ustaz Fadil. Iya amin. Kalau masih berhubungan juga suatu kita mungkin bisa kenal dengan Ustaz Fadil. Iya, Umi itu mau siapa dulu ya? Umi itu ini Umi kayaknya IPMI itu, IPMI terus dari IP, Dari si ini istrinya Pak Herman. Erni Sandra. Lupa Umi gabung sama istrinya polisi ya, yang Pak Bu Dewi, Dewi, Bu Dewi. Nah, itu satu kelas itu, satu kelas. Iya di situ, satu kelas. Terus di kita, Umi berapa usia itu? Tahun 78. Ada waktu itu di online itu dari Surabaya itu. Ternyata suami istri. Ngikut Zoom-nya sebelah kamar, beda kamar. Sengaja. Karena ternyata istrinya itu psikolog, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah suaminya. Suaminya itu sering marah terus marah sakit lah gitu. Suaminya yang Ibu di sini? enggak nih emak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bos, ya. itu teleponin dokter Asad ya dong, Bos. Ah, masih terus. Kan dia dokter THTKL ketiga wilayah Cirebon itu. Apa Majalengka, Indramayu. Dok, ini sampai kapan ini kalau kita ketemu sulit nunggu waktu kosong mau ketemu mak kenapa bisa operasi sana nggak bermimpi punya rumah sakit kayak gitu. Oh, kita ada ngomong Iya saya. enggak kayaknya nggak ada uangnya kata Iya, dia, iya. lahan lah juga nggak ada. Jangan gitu dulu, kalau udah tahu ilmunya kan lahan apa juga dikasih mau Allah caranya gampang kok. Gitu. Ya gimana dia alumni yang offline itu, alumni 3 hari Iya, saya. 3 hari masa pertemuan. Terus udah kita sering diskusi kalau saya ke Cirebon mampir ngobrol, udah bisa beli tanah. Terus ini sekarang punya rumah sakit namanya Permata Cirebon, Mhm. besar sekali rumah sakit di Jalan Tuparef. Oh, jangan Tupares. Sebelah Oh, kiri tahu. tuh Iya, iya, iya. yang depannya hotel Patra Jasa Iya, itu dia dokter Asad alumni Cirebon. Dia nggak masuk ke buku ini karena dia offline, alumni berarti offline. berarti Ustaz harus bikinnya ya testimoni yang offline semua. Offline. Ya. Itu true story maksud dokter Asad. Nah, Pak Prof Wahidin belajar ke dokter Asad. Ada dokter Asad jangan ke saya nih ada gurunya anak ya itu ceritanya. Saya pengen anak saya tuh eh, pengen punya rumah sakit gitu. Jangan ke saya bisa juga dibimbing oleh Nakoy. Ikut aja nomor teleponnya ikut aja kan ada online waktu COVID. Iya, iya.
Udah, alhamdulillah. Jadi dia sering ikut, terus sekarang di PKBM juga akhirnya jadi penasehat, bantu-bantuin karena ingin berkontribusi lah kata dia. Paling kalau PKB dibuka di Cirebon sana udah Iya, biasa ya. alhamdulillah. Terlibat kita pakai selalu. Nggak percaya betul. Jadi itu. Nah kalau kita apakah di ilmu yakin atau hakul yakin? Nah melatih hakul yakin itu yang kata sahabat nanya, bagaimana caranya biar hakul yakin ya Rasul? Kata Rasul, jalisul mu'minin, duduklah bersama orang-orang yang hakul yakin juga. Duduklah berdialog, belajar kepada orang-orang punya ilmu hakul yakin. Artinya berkumpul dengan Orang-orang yang level lah, levelnya kayak gitu. orang yang soleh ya. Ya soleh. Kalau berteman dengan tradisi, berteman dengan parfum ya itu. Jadi alhamdulillah ilmu yang dulu saya dapatkan Allah melalui perantara, ini wastilahnya lebih keras itu memang di masjid. Saya 4 tahun marbot di masjid Fatullah UIN itu. Oh, nanti antar Marsha kan ada masjid besar gitu kan. Ada. Nah saya di situ dari masuk kuliah sampai wisuda. Berarti ya masjid yang sampai rumah sakit. Iya. Nah itu bagi saya tidur di atas toilet ya. Masya Allah. Dan tapi 3 bulan pertama saya tidur di emperan masjid karena nggak punya Nggak ada betul rumah sakit. ditegur. Tapi kan di situ saya bilang ke orang tua ya ada asrama, tapi kenyataannya nggak ada asrama. Jadi kalau jam 11 malam itu ngintip satpam kosong, saya masuk gelar sarung tidur. Tapi jam mereka 4 tahu kan kita ini mahasiswa UI. di situ nggak boleh, soalnya nggak boleh orang tidur, dilarang. Maksudnya kita menggratisin mahasiswa. Enggak, saya enggak, kan satpam ini satpam klinik tapi jagain masjid. Jadi buat dia ya tugasnya jaga klinik, tapi dapat amanah juga masjid, cuman kan bukan tugas utama. Berarti ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungan ketahuan lah, seminggu juga ketahuan, pasti ketahuan jejaknya kan gitu. Langsung dipanggil, nggak boleh nanti kalau kamu tidur di masjid yang kayak kamu banyak ini yang punya tempat tinggal, nanti masjidnya buat tidur mahasiswa semua. Tapi saya nggak dengerin, Iya. besok datang lagi gelar gelar sarung lagi. Jadi Akhirnya main kekuatannya. Saya kuat apa yang larang kuat. iya. Kalau saya memang kepepet nggak ada kuat, nggak ada pilihan, udah tinggal karena nggak ada tempat yang bisa nampung kecuali di masjid dan belum ada masjid lain yang saya kenal gitu ibaratnya. Nah diundanglah oleh pengurus masjid, ketemulah dengan Prof. Nazarudin Umar itu, karena dia ketua DKM. Berarti yang sekarang yang pengusaha istimewa. Nah ya, Nazar nanya, memang bapaknya gimana kok bisa mahasiswa dilepas saya gitu, bapak saya tukang beca prof gitu, saya sendiri, nyari uang sendiri. Oh ya udah kalau kamu tetap maksa, kamu tinggal di sini di atas WC itu, tapi ikut bersih bersih, namanya jaga sepatu tuh, Pak Sinan kata dia. Tapi kita nggak ada gaji. Itu saya dapat tempat tinggal itu pengen lompat-lompat senangnya kayak masih dulu Waktu itu beliau sebagai apa? wakil rektor. Wakil rektor. Nah, wakil rektor dan ketua DKM. Oh, ketua DKM-nya. Ketua DKM Pak Nazar. Itu favorit almarhumnya itu. Iya, hati ini betul. Udah akhirnya karena saya mahasiswa satu-satunya ya saya paling sering disuruh oleh dia. Yang lain kan bukan mahasiswa, pegawai masjid. Aku ke rumah, ini dulu anak, iya, kan di situ di komplek dosen. Pokoknya saya nggak pernah menunjukkan wajah lelah atau capek kalau disuruh sama dia. Sama beliau. Semangat terus. Karena yang nolong saya wasilanya beliau kan. Yang biasa juga beliau kalau kadang-kadang ada yang nggak suka kan. Saya mahasiswa baru terus yang ngebelagu atau ya deketnya sama pimpinan gitu. Oleh level-level office boy tadi nggak disenengi lah. Karena ya persaingan kan gitu. Udah 2 tahun terakhir, tahun kedua saya jadi marbot, tahun kedua ketiga itu Pak Nazari mengadakan lembaga kajian keislaman di lantai 2 itu. Dia nyari tim dia yang maksudnya saya gitu kan. Akhirnya saya mulai geser kerjaannya nemenin beliau dari
ngangkatin tas peserta naik ke lantai 2. Aslinya kan dia paham nih pekerjaan saya apa nih. Nggak bisa Jadi semua. khusus yang ruang pelatihan tuh saya megang. Dari mulai menyiapkan makan siang, ngangkatin tas ibu-ibu. Ya kebayang peserta Pak Nazar itu pemilik TikTok, Oh iya. ininya Pak, jamaahnya gitu kan. Ya, itu karena Pak Nazar kalau ketemu saya tuh kayak masih nangis gitu. Dia waktu itu bilang, kamu tuh kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh di masjid nyusun hadis, kamu di masjid nyusun buku ternyata. Oh dia tahu ini apa? Aku kuat terus aku. Iya, kamu di Udah lihat bakatnya tangannya. Iya. Jadi dia kan sering dia kemana terus orang bilang, kalau kita bukunya bisa jadi apa kata pengantar dari beliau ya. iya kalau buku yang utama Stephen Wilson adalah beliau, selalu beliau. Jadi Berarti dia nggak sembarangan orang ya. Dia punya pin juga kan. Semangat. Apa ya? Kemauannya kuat. ya dia bilang udah dulu kamu satu-satunya pegawai yang selalu siap dan selalu senyum, nggak pernah kelihatan capek walaupun saya tahu kamu capek. Kita tahu di mana Eh, dia. eh. Pokoknya kerjaan yang orang sudah nyerah pasti saya ambil alih, Selesai ya. sampai selesai. Saya wisuda baru keluar dari masjid. Pak Nazarnya masuk ke wakil menteri agama, wamen, sayanya udah lulus, jadi acara-acara di masjid UIN tuh rontok semuanya, nggak ada yang lanjutin. Artinya itulah yang memayungi Ustadz dalam mengisi 4 tahun kuliah itu ya. Ya, ya, tahun kuliah. Jadi saya itu ibarat bayi itu, bidannya ada Pak Nazar, ada Pak Budi Munawar Rahman. Untuk qualified semua. Pak Budi Munawar Rahman itu editornya Republika yang khusus bukunya almarhum Nurholis Wajid. Jadi saya sering makan di beliau gitu. Jadi kalau baca buku itu kan soalnya lengkap tuh. Saya nggak perlu beli buku kan. Jadi kalau mau baca buku tuh ya nginep di rumah dia terus kalau malam baca buku. Nggak beratan dia. Sekarang ya saya udah lihat. Jadi udah hangat sekarang juga udah tahu. Ada beliau sekarang di Asia Foundation ya. Asia Foundation. Kalau Pak Nasir sering ketemu kan setiap tahun saya open house ke rumahnya. Masih sering saya datang. Ya terus kalau di Kemenang kan sering waktu beliau acara-acara Kemenang yang buka juga beliau. Diceritain masa lalunya narasumber ini siapa. Satu-satunya orang yang kenal Nakut itu saya gitu. Karena yang dari dia masih sampai sekarang jadi konsultan ini ya saya gitu. Itu lagi ada Ibu Pam tuh psikolog UI yang dikasih tempat oleh Pak Nazar situ, dia ngasih konsultasi di situ. Ya, akhirnya ya membentuk dari sekarang. Allah kasih rencana seperti itu. Jadi masjid itu menjadi titik balik. Kalau nanya pernah ikut seminar ini ya sebenarnya ya belajar sini ya, nggak juga. Saya itu waktu kuliah ya hanya di masjid aja. Karena kalau ikut-ikut biayanya nggak ada waktu dan sudah komitmen setiap habis zuhur saya akan di masjid sampai jam 9 malam. Jadi nggak bisa kemana-mana di masjid sampai habis sisa nutup pintu jepret bisa naik. Iya. Jadi kalau ada kuliah pun saya rubah Pak, nggak bisa yang siang. Jadi misalnya ada kelas siang, saya akan geser ke yang mata pelajaran yang dia pagi. Oh bisa ya? Bisa kan kelas saya dari A sampai F, jadi bisa milih. Kan mata pelajaran bahasa Inggris saya siang jam 1 kan saya nggak bisa tuh, masih jaga kerja, masih saya cari mana yang pagi di hari yang lain, tapi masuk ke situ. Karena tarbiyah kan banyak ini ya buat. Nah itu Pak Nazar lah, Pak Nazar jadi kalau ketemu ya bahasa Indianya ya masih berbesmili, masih nangis. Bisa dapetin gini dan sebagainya. Dibilang gitu om kayak Bu Hurairah nyusun buku ternyata di masjid. Ya itu tadi Pak Sofi kebetulan ya. Iya kebetulan. Masih lagi begitu. Iya. Ibaratnya
Jadi kalau saya nyerah dimarahin oleh pengurus masjid sudah nggak itu mana sih? Ceritanya berubah semua. Bisa jadi ini lapor dia ini ngeyel masih perasaannya kayak apa ngeyel kan? Iya. Ya, emang ngeyel nggak ada tempat. Jadi nggak ada tempat, nggak ada makanan, jadi masjid lah Saya tempat. sedangkan fokus apa tuh pokoknya kamu dari sini. Tapi di dalam kan masuk sulitan. Iya nggak boleh, intinya di masjid itu nggak boleh ada tempat tidur. Ya yang pasti, ya kalau dibuka modernisasi kan banyak itu. Yang mahasiswa nggak jelas kayak saya kan, asrama belum masuk. Eh, asrama belum bisa masuk asrama, teman belum ada yang bisa minjem duit, ya nggak ada pilihan jadi. Allah yang ngasih tolongan di masjid itu. Mulia. Jadi saya tuh dikasih uang cuma 65.000 rupiah soalnya untuk naik bis itu. Saya mulai datang ke Jakarta, dagang dulu aqua di Gunung Sahari. Dapat karena Gunung Sahari itu banyak tetangga saya pada di sana di Ancol. Iya, ada yang dagang aqua di lampu merah, ada yang jual mainan di lampu merah, ada yang kerja di Ancol. Alia, pesantren. Saya ngumpulin duit, terus pas sudah dapat 500, saya nanya ke teman-teman tetangga saya itu, di mana IAIN? Enggak, di mana Ciputat? Waduh, namanya baru dengar kata dia, nggak tahu. Lah, gimana di Ciputat di mana? Belum ada kata kata orang. Senen aja, pasar Senen. Terminal Senen pasti tahu Senen sih. Saya ke Senen, kata orang kena bilang, oh naik ini deh, naik mobil biang lala, nanti turun di masjid. Kalau masjid bilang aja. Saya naik tidur, kena bilang masjid, masjid, masjid. Dia turun kan, pas saya cek kok nggak ada tulisan IAIN. Ternyata salah turun, Masjid Al Azhar Kebayoran. Dia tanya lagi kok, kata ibu bapak di situ. Ada naik lagi mobil yang sama, mirip itu, nanti turun di masjid. Itulah Masjid UIN gitu. Nyasar lagi enggak ya, masjid lagi kedua. Di Masjid UIN itu. Datang ke situ, hanya uang 500.000, semesternya 300.000. Dan nggak tahu jurusan-jurusan apa, nggak ada yang kayak masa di bimbing ini. Cuma satu, tarbiyah. Jurusan dua, tarbiyah. Ketiga, tarbiyah. Jurusannya apa? PAI, BPI gitu. Karena nggak tahu jurusan yang lain. Tes. Ternyata diterima. Uangnya kan di store 300, sisa 200.000 itulah yang jadi modal hidup di Ciputat. Iya. Dan nggak bisa karena nggak ada tempat tinggal untuk makan beras nasi gitu kan. Nasi boros. Akhirnya ya puasa gitu. Sampai di mesin itu posisi tidur tuh posisi perut lagi lapar kayak gitu, nah lapar. Nah, dikasih tempat tinggal tuh senangnya udah, bayangan saya kalau saya tempat tinggal mungkin makan yang gitu sendiri juga kan, nah dari mana-mana makannya gitu kan. Hal itu tadi saya pikir maaf pada saat tidak survei dengan paling kan ada titipan itu. Iya. Kapal itu kan. Jadi Mas Fatwa sekarang di UIN kan ngeluarin buku judulnya 100 alumni UIN terkemuka. Di antara mereka nama saya masuk di alumni angkatan apa nomor ke-60. Profesor-profesor. Maksudnya itu para profesor meriset dari UIN pertama kali sampai sekarang 2020. Dia tulis 100 alumni terkemuka UIN. Rata-rata profesor kan guru besar. Nah, dia tulis Makoy. Karena perannya bukan ke dalam kan, perannya ke luar kampus, kontribusi ke negeri kan dia tuh. Luas. Oke, kalau gitu ya barangkali itu dulu. Itu diminum Bu.